Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat, di mana di dalam mind mapping ini terdapat 4 subbab dan subbab tersebut termasuk ke dalam bab dasar biologis kepribadian. Subbab pertama itu ada neuroscience dan kepribadian, subbab kedua ada dominasi hemisfer kanan dan kiri, subbab ketiga ada neurotransmitter dan temperamen, di mana nanti di subbab ini akan dijelaskan dopamin dan serotonin. Subbab keempat ada 3 dimensi temperamen, di mana nanti di sini akan dijelaskan faktor super besar, yaitu ada faktor Ne, faktor Pe, dan faktor DVC. Di mana faktor Ne itu memiliki arti emosional negatif, faktor Pe ada emosional positif, dan DVC itu disinhibition versus constraint. Nah, lanjut ke pembahasan subbab pertama, neuroscience dan kepribadian. Di sini tuh tertulis suatu pendekatan terhadap pertanyaan mengenai biologi dan kepribadian bekerja dalam kedua bidang, yaitu psikologi evolusioner dan penelitian terhadap pasangan kembar. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini sudah tertera ada sistem syaraf, neurotransmitter, dan hormon-hormon. Jadi buat kalian yang bertanya apa sih sistem syaraf, apa sih neurotransmitter, apa sih hormon-hormon, di sini akan dijelaskan. Jadi sistem syaraf itu bagian-bagian spesifik dari otak dan bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja bersama-sama. Terus neurotransmitter itu merupakan syaraf pembawa pesan yang mengirimkan informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Lanjut ke hormon-hormon. Hormon-hormon merupakan bahan kimia yang mengalir dalam aliran darah dan mempengaruhi aktivitas organ tubuh. Lanjut pada subbab dominasi hemisfer kanan dan kiri. Nah, pada subbab ini tuh dijelaskan kemajuan dalam pemahaman sistem neural secara umum memerlukan suatu kombinasi dari 3 hal. Jadi yang pertama itu seseorang harus mengidentifikasikan suatu bagian psikologis yang menarik. Lalu yang kedua, memiliki pengetahuan yang memadai tentang anatomi saraf dan fisiologi. Dan yang ketiga, memiliki suatu teknologi untuk mengukur aspek-aspek yang relevan pada sistem otak. Aspek dari anatomi saraf yang menarik adalah bagian anatomis yang paling jelas jika kita lihat ke sebuah otak. Nah, di dalam otak itu, otak memiliki 2 bagian atau 2 hemisfer. Menurut Richard Davidson, yang menunjukkan bahwa hemisfer kanan dan kiri secara berbeda terlibat dalam emosi negatif dan positif. Aktivasi yang lebih tinggi pada bagian kiri depan otak dihipotesiskan berkorelasi dengan emosi yang terkait dengan pendekatan, di mana biasanya merupakan emosi positif. Aktivasi yang relatif lebih besar pada bagian kanan depan diprediksikan terkait dengan emosi yang terkait dengan penarikan diri yang biasanya negatif. Lanjut pada subbab neurotransmitter dan temperamen. Pada subbab ini dijelaskan bahwa kelebihan neurotransmitter dopamin ditemukan pada skizofrenia, sementara kekurangan produksi dopamin ditemukan pada penyakit Parkinson. Hammer 1997 menyebutkan bahwa dopamin juga dikaitkan dengan perasaan senang. Himan 1999 halaman 25 menyebutkan bahwa oleh karena itu, dopamin dipandang penting bagi pemfungsian sistem reward. Salah satu cara untuk membuat karakteristik kerja sirkuit dopamin ini adalah menggunakan sistem reward. Sebagai akibatnya, sistem ini berkata, "Hai, itu menyenangkan. Mari kita ulangi lagi. Mari kita ingat bagaimana kita melakukannya pada saat itu." Lanjut pada subbab yang keempat, yaitu 3 dimensi temperamen. Menurut model dari Clark and Watson 1999, perbedaan individual dalam temperamen dapat disimpulkan melalui istilah 3 faktor super besar. Faktor yang pertama ada faktor Ne atau emosional negatif. Faktor Ne yang tinggi mengalami tingkat emosi negatif yang meningkat dan memandang dunia sebagai ancaman, penuh dengan masalah, dan memberi tekanan. Sementara mereka yang rendah pada faktor ini cenderung kalem, secara emosi stabil, dan puas terhadap diri sendiri.
Selanjutnya, faktor PE atau emosionalitas positif terkait dengan kesediaan individu untuk terlibat dengan lingkungan dengan nilai tinggi seperti ekstrovert, menikmati kebersamaan dengan orang lain dan mendekati hidup secara lebih aktif dan energi, keceriaan dan antusias. Sementara mereka yang memiliki nilai rendah seperti introvert cenderung tertutup, dingin terhadap lingkungan sosial, serta memiliki tingkat energi dan kepercayaan diri yang rendah. Lanjut faktor yang ketiga yaitu faktor divisi atau disinhibition versus constraint. Divisi ini tidak melibatkan pola efektif sebagaimana kedua faktor sebelumnya, tetapi lebih terkait dengan gaya regulasi afektif dengan tingkat divisi tinggi yang menyebabkan impulsif, ceroboh, dan berorientasi terhadap perasaan dan sensasi pada suatu momen. Sementara mereka yang memiliki skor rendah pada faktor ini akan lebih hati-hati dikendalikan oleh implikasi jangka panjang dari perilaku mereka dan menghindari risiko atau bahaya. Hasil penelitian Depu, Clark, and Watson menyebutkan bahwa PE atau emosionalitas positif diasosiasikan dengan aksi dopamin, yaitu cairan yang menimbulkan rasa menyenangkan. Dasar biologis dari faktor divisi atau disinhibition versus constraint adalah serotonin. Menurut Clark and Watson menyebutkan bahwa terdapat sedikit bukti mengenai biologis syaraf yang mendasari emosionalitas negatif. Sebagai tambahan, meskipun lokalisasi fungsi otak telah berkembang secara signifikan, suatu hal yang penting adalah untuk mempertimbangkan otak sebagai suatu sistem total. Menurut Damasio 1994, otak terdiri atas bagian-bagian subsistem yang terspesialisasi dalam fungsi yang mereka mainkan sebagai lawan dari suatu massa yang besar dan tidak terdiferensiasi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari mind mapping yang sudah saya buat. Jika ada kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang lengkap, saya Risata Syaufi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.